Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ustadz, nama saya Rizal dari Lampung. Begini Ustadz, tadi kan Ustadz juga sudah membahas tentang visi besar seorang pemuda, dan kita bisa lihat dari para sahabat, contohnya Ali dan beberapa sahabat lainnya yang mempunyai visi besar. Kemudian juga Ustadz juga membahas tentang pemikiran dari mana kehidupan, itu apa kehidupan, kemana setelah kehidupan kita berakhir. Nah begini Ustadz, mungkin Ustadz bisa memberikan referensi buku yang bisa kami baca sebagai pemuda, sehingga pemuda seperti saya ini yang alhamdulillah masih muda bisa mempunyai visi besar seperti para sahabat, dan contohnya juga yang terdekat itu Muhammad Al-Fatih gitu, seperti itu. Ya. Ya, mungkin buku Ustadz bisa direkomendasikan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, buku ya. Buku itu banyak banget, tetapi saya merasakan bahwa ada kitab-kitab yang memang sangat mungkin kalau kita baca langsung paham sehingga langsung efek. Ada kitab-kitab yang bagus tapi harus dipandu oleh guru. Kayak misalnya kitab sejarah itu mungkin coba kita baca dan kita bisa membayangkan, apalagi gaya penulisannya, mungkin gaya penulisan yang mudah dicerna segala macam, jadi sentuhan kepada rasa dan pemikiran langsung dapat. Tapi ada kitab-kitab yang mungkin agak berat dan itu harus dibedah ya dengan para guru, dengan para ustadz gitu ya. Itu juga banyak gitu ya. Ini pentingnya halqah gitu ya. Nah, kalau saya pribadi, saya mengkaji kitab-kitab karangan Syekh Taqiyuddin Nabhani. Ada namanya kitab At-Tafkir, kitab tentang berpikir. Jadi nyata membedah apa itu berpikir, itu nyata ngefek luar biasa. Ada berpikir serius, berpikir tentang target, berpikir mustanir, berpikir segala macam, itu ada di situ. Termasuk tadi definisi berpikir itu apa? Itu ternyata sangat mempengaruhi hasil dari nanti berpikir sendiri. Jadi kalau berpikir itu ada dua, proses berpikir, hasil berpikir. Hasil berpikir bisa kita indra seperti ini. Ini hasil berpikir, teknologi hasil berpikir, budaya hasil berpikir, undang-undang hasil berpikir. Tetapi yang luput dari pembahasan itu biasanya apa itu yang disebut dengan berpikir itu sendiri. Jadi proses berpikir kayak apa? Itu dibahas di dalam kitab At-Tafkir, ada dibahas dalam kitab Nizamul Islam, ada. Ya. Di dalam kitab Saksiyah juga ada. Tapi itu kitab-kitab pembinaan, kitab-kitab yang harus dikaji bersama guru. Dan sampai sekarang saya masih ngaji. Ustadz saya namanya Ustadz Husain As-Sa'di ya. Sampai sekarang seminggu saya ngaji 2 jam, kemudian ditambah dengan beberapa tafsir seminggu sekali. Itu saya bersama dengan Ustadz Hafiz Abdurrahman ya. Jadi kira-kira itu. Jadi itu yang pertama. Jadi ada yang kitab yang teman-teman ketika membaca kok agak bingung. Kayak kitab At-Tafkir yang saya baca, itu saya membaca 3 kali aja pusing. Karena memang kitab pemikiran ya. Itu memang harus dikaji dengan gurunya. Tapi ada yang kemudian kita baca, kitab sirah ya kita baca, kita bisa nangis, bisa nyentuh hati kita, bisa kemudian menggugah semangat kita. Nah, kenapa? Karena sajiannya begitu. Nah, jadi monggo nanti banyak sih kitab-kitab yang teman-teman bisa akses ya, untuk kemudian membangkitkan atau menemukan visi hidup yang benar. Kalau saya yang saya baca kitab Nizamul Islam, ada kitab Mafahim juga ada, dan nanti turunan-turunannya juga masih banyak lagi insyaallah ya. Tapi itu harus dikaji, dan itu bukan kitab bacaan, itu kitab pembinaan. Jadi memang harus ada ustadznya ya gitu. Nah, di sini banyak. Silakan nanti ngakses. Silakan hubungi namanya Ustadz Robi di Yuk Ngaji. Itu ada 8 kali pertemuan. Jadi namanya hijrah itu kan biasanya bersemangat. Tapi yang paling berat adalah istiqomahnya. Ngaji intensifnya itu paling berat. Kenapa? Ngaji seperti ini gayeng, ger. Tapi kalau sudah ngaji kitab serius, bahkan materinya berulang-ulang, harus sampai ngelotok bukan berarti di luar kepala nggak masuk gitu ya bukannya, tapi sampai kemudian kita paham betul. Nah itu memang harus punya punya daya energi yang luar biasa ya. Nah di Yuk Ngaji itu nanti ada pembinaan 8 kali pertemuan. Di Jogja sudah ada. Silakan nanti kalau teman-teman, mungkin Mas Robi pernah kesini kali ya. Ini Mas Robi, namanya Mas Robi, beliau yang sering ngampu di Yuk Ngaji. Itu juga insya Allah materinya sama, 8 kali pertemuan. Kemudian setelah itu ada kitab yang dikaji insya Allah ya, itu bisa moga-moga bisa menjadi referensi teman sekalian ya gitu.
Ya kayak Ustadz Umar Mita itu kalau mengatakan memang ngaji kitab itu lebih capek, lebih penat. Kenapa? Diulang-ulang, serius banget gitu ya. Tetapi pemahaman kita terukur. Ngaji tentang Thoriqul Iman. Kita sudah beriman sebenarnya, tapi kenapa nggak kuat? Mungkin karena Thoriqul Imannya, jalan menuju imannya salah. Ada yang karena warisan. Ketika ditanya, kenapa sih kamu beriman? Ya karena bapakku Islam ya. Lo kenapa Islam? Kembali ke yang tadi. Ya kan, karena Islam agama yang benar. Lo kenapa benar? Karena dari Allah ya. Kenapa percaya Allah? Karena dalam Quran. Jadi muter-muter. Nah, nanti kalau di Yongaju itu dibedah sehingga Islam kita, iman kita itu benar-benar iman yang lahir dari proses yang benar sehingga hasilnya kuat. Hasilnya mantep gitu loh. Gitu. Jadi penting Thoriqul. Jadi bab awal yang saya pahami, bab awal itu membahas tentang Thoriqul Iman, jalan menuju iman. Jadi kita kayak mengenolkan dulu untuk kemudian menemukan Allah, untuk meyakini Rasulullah itu adalah benar-benar nabi. Quran, membuktikan Quran itu dari Allah itu juga penting. Kenapa? Selama ini kita jarang membuktikan Quran dari Allah. Padahal orang-orang orientalis itu mengawali bahwa seolah-olah ya mereka mengatakan gini, ini Quran itu Quran ini kan bahasa Arab, maka kemungkinan besar ini karangan orang Arab. Orang orientalis kan begitu mikirnya. Contoh, Mas Afif di hadapannya ada kitab, ketika dibuka kitabnya tulisan Cina, pikiran pertama kali apa? Orang Cina yang bikin. Nggak mungkin ya orang Jawa nih, nggak mungkin. Kecuali itu tulisan Jawa, Hono Coroko Doto Sawolo Podo Joyonya Mogo Botongo. Nggak ada yang kenal kan? Kalau saya hafal dibalik bisa Hono Coroko Doto Sawolo Podo Joyonya Mogo Botongo. Hafal nggak dibalik? Ngoto Bogomo Nyoyo Jodopo Lawas Sotodo Koroconoho. Wah, saya hafal. Kenapa? Itu ngapalkannya 3 bulan lebih saya gitu kan. Dulu SD saya hafalan itu ya. Kemudian ada pasangan taling tarung segala macam, itu semuanya. Kalau kita melihat kitab itu, pikiran kita apa? Wong Jawa sing gawe. Lah ini ada kitab bahasane Arab. Pikiran mereka mengatakan ini buatan orang Arab. Sehingga nanti hasilnya apa? Ngapain ngikuti orang Arab? Begitu hasilnya. Kenapa? Cara pandang pada Quran sudah salah. Sehingga dikatakan ngapain jilbaban? Kenapa? Karena jilbab adalah budaya Arab. Hasilnya begitu loh, ngeri loh. Ya. Pada akhirnya kemudian membedakan, wah ini Arab segala macam. Kenapa? Berawal salah satunya dari cara pandang pada bahwa Quran ini faktanya bahasa Arab, maka pikiran akan mengatakan ini mesti karangan orang Arab. Atau yang kedua, ini karangan Muhammad. Muhammad orang mana? Orang Arab juga. Bayangkan, cara pandang salah menghasilkan satu pemikiran yang salah juga. Nah, kalau di teman-teman komunitas Yuk Ngaji itu dibahas itu, bagaimana kita membuktikan hakul yakin, akal tidak bisa dibohongi bahwa ini pasti dari Allah dengan mengkaji fakta-fakta yang ada. Kira-kira begitu. Jadi ini kitab harus dikaji betul itu. Kemudian dari berikutnya iman kepada malaikat segala macam. Jadi yang pertama itu Thoriqul Iman. Jadi jalan menuju iman. Wah, itu kalau dibahas yakin keren banget itu. Nah, kitab itu kayak kerangka, Mas Afif, kayak kerangka. Jadi nanti kalau ada masalah, oh masalah saya galau, itu tempatnya di sini. Gimana ya masalah rezeki, tempatkan di sini. Ya. Lungguh we disangoni jangan ya, Masya Allah ya luar. Oh ya, tahcili ya. Jadi begitu. Jadi itu kerangka, kitab kerangka. Kalau kita mau membangun sebuah bangunan, pertama kali yang kita bangun apa? Gambaran besar dulu. Setelah jadi gambaran besar, kemudian pondasinya. Nah, jadi kitab itu kayak membuat gambaran besar. Oh, urip ki ngene, pondasine kudu piye? Ah, kira-kira begitu. Itu kitab keren banget, serius keren banget. Namanya kitab Nidhamul Islam. Keren banget itu, serius.